Ulangi, penetapan tersangka sudah 45 orang yang terdiri dari beberapa orang dewasa dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Inilah puluhan oknum pesilat yang berhasil ditangkap polisi dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Satu persatu dari mereka digelandang ke halaman depan Mapolres Situbondo untuk menjadi press release. Mereka diantaranya merupakan pelaku penganiayaan dalam bentrok pesilat perguruan PSHT dengan warga di Desa Kayu Putih Minggu sore lalu. Sebagian lagi merupakan pelaku perusakan rumah warga di Desa Trebungan Senin dini hari. 80 pelaku ini berhasil ditangkap tim reserse kriminal Polres Situbondo bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim sejak Senin malam hingga Rabu pagi. Dari 45 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 9 diantaranya adalah pelaku pengeroyokan warga saat berbaut bendera merah putih di Desa Kayu Putih. Sementara tersangka lainnya merupakan pelaku perusakan massal 10 rumah, 15 kios, dan 14 mobil di Desa Trebungan. Dari para tersangka, polisi mengidentifikasi beberapa di antaranya masih berusia di bawah umur dan harus dilakukan proses secara anak saat berhadapan dengan hukum. Dari para pelaku ini, polisi berhasil mengamankan banyak barang bukti, di antaranya bendera merah putih yang diambil oknum pesilat, handphone, batu, bambu runcing, hingga bekas kaca dan kayu yang dibakar. Kabid Humas Polda Jatim dan Direktur Kriminal Umum Polda Jatim menyesalkan tindakan ini karena melibatkan anak-anak dan dari perguruan silat. Polisi juga menyatakan terdapat 24 laporan polisi yang dilakukan para korban penganiayaan maupun perusakan. Sebab itulah tersangka diperkirakan akan terus bertambah. Hingga kini, polisi dari Dikrimum Polda Jatim terus membantu Polres Situbondo untuk memeriksa dan mencari pelaku lain yang berkeliaran. Ulangi, penetapan tersangka sudah 45 orang yang terdiri dari beberapa orang dewasa dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Ya, artinya secara aturan undang-undang ada yang di bawah umur kita kategorikan. Bagaimana penanganannya? Tentu berlaku pada perlakuan khusus ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ini sudah diterapkan. Ya, di sini tidak ada. Ini yang masuk kategori dewasa. Ada 2 tempat kejadian perkara. 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah terjadinya suatu dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap orang, yaitu tempatnya di Desa Kayu Putih, ya, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Ini yang kejadian pada tanggal 9 Agustus 2020. TKP kedua ada kejadian pengerusakan secara bersama-sama. Ya, tepatnya di TKP Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Desa ini berbatas jalan, satu area. Ya. Maka yang terjadi adalah penganiayaan atau kekerasan terhadap orang. TKP pertama
dan kerusakan harta benda yang ada di beberapa rumah desa Tribungan. Yang ketiga, laporan polisi. Masyarakat yang mengadu kepada Polres Situbondo, sejauh ini yang pertama pada tanggal 9 diterima 5 laporan polisi. 5 laporan polisi. Ini terkait dengan kekerasan terhadap seseorang. Yang kedua, ada 19 laporan terkait dengan kerusakan kerugian material atau harta benda seperti pecah kaca, baik itu rumah, mobil, dagangan, warung, ya. Nah, rata-rata merugi harta benda terkait dengan kerusakan penyerangan dengan menggunakan alat bukti yang ada seperti batu yang kita lihat bersama. Yang pertama, ini suatu tadi saya sampaikan ya, sesuatu hal yang kita sangat sesalkan, di mana hakikatnya suatu organisasi apapun berdiri di negara Republik Indonesia ada landasannya. Landasannya adalah melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, mau ormas, LSM, perguruan apapun. Namun ini kontraproduktif dan ini kita sesalkan. Dan ketiga, juga yang kita sesalkan adalah melibatkan anak-anak dalam suatu tindak pidana ini. Ini tidak perlu terjadi, ya. Sementara alat bukti yang kita jadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini, kita bisa lihat ada tiang bendera dengan noda darah, ya, digunakan untuk kekerasan ataupun pengerusakan, batu, handphone atau device, dan beberapa alat bukti lainnya, ya, serta beberapa bukti kaca akibat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Hari ini kita tahu bulan Agustus kita menjelang untuk perayaan kemerdekaan, di mana kita harus memiliki perasaan yang bersama untuk bersatu. Tidak mudah dulu pendahulu kita memerdekakan Indonesia ini. Namun tadi kami sampaikan, kami sesalkan ini tidak perlu terjadi di daerah manapun. Tidak hanya di Situbondo, khususnya semua di Jawa Timur dan umumnya di seluruh Indonesia. Tidak perlu terjadi. Kita sama, satu bangsa, satu perasaan yang sama. Dalam rangka menjelang proklamasi, kita harus bersatu. Tidak perlu euforia kelompok sehingga terjadi gap atau konflik antar kelompok. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya, menjadi tanggung jawab moral kita bersama, ya, termasuk dari kelompok pelaku atau oknum dari kelompok tertentu ini, harus memiliki tanggung jawab moral bersama. Kita bersatu kembali atas nama perguruan. Dari hasil penyidikan para pelaku yang sudah tertangkap, ditengarai ada masa oknum pesilat yang berasal dari wilayah kota lain di sekitar Tapal Kuda. Mereka pun terus diburu polisi. Para pelaku diancam dengan pasal pengeroyokan dan pengerusakan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Demikian info Bumi Aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.